Halo teman-teman semua, hari ini kita sedang persiapan dan GR untuk acara Spirit of Samurai besok. Kalau teman-teman lihat, kita lakuin yang the best buat merayakan teman-teman semua. Saya harap besok bisa menjadi malam yang luar biasa. Bantu doa agar cuaca berpihak sama kita teman-teman. Talent-talent yang kita bawa adalah talent-talent terbaik, dan ini adalah acara besar, acara terbesar pertama di Bali setelah COVID. Jadi kita adalah pembuka acara di Bali itu teman-teman. Mudah-mudahan ekonomi di Bali pulih kembali. Kita juga menggandeng UKM-UKM di mana teman-teman nanti bantu berbelanja, bantu ekonomi Bali pulih kembali. Ya kalau sendiri gitu loh, Iya kalau sih. ada beberapa sih oke ya. Ini benar-benar kan apa? Gini. Oh jadi gini, mungkin Rama Sintanya dia jalan duluan, Nah, saya ini ngikutin 6.15 mereka gitu, ngikutin mereka gitu ya. Terus tiba-tiba si itu datang menyerang gitu ya. Lalu Soalnya kan bapak ya. kubunya Ramasinta. Iya, iya. Tapi kalau masuk dari kecapnya, lihat ya. Wah nggak bisa. Iya, iya. Halo AFC, kita lagi gladi resik. Kita persiapannya udah almost 80%. So teman-teman, this is acara event di AFC yang paling besar. Semoga teman-teman tahu bahwa perjuangan pasti ada endingnya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa ada di panggung ini. So enjoy the GWK. Bro, lu jangan lupa penonton kan suruh berdiri dulu bro. Udah tau kan waktu dia menerima, dia akan ball kan. Tangannya tangan baik katanya. Anoman itu ternyata baik. Oh iya pak, katanya kan juga. Tempat ini Oke, teman-teman, panggung ini kita hari ini berkumpul semua bukan untuk sekedar ngumpul-ngumpul atau nekat-nekatan. Kita semua dari Sabang sampai Merauke, berbagai aneka ragam ras agama, kita berkumpul ke satu tempat ini untuk satu tujuan, untuk jatuhin doa, untuk jatuhin impian kita semua. Saya ngomong gitu Pak, bla 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 bla. Habis itu baik ya. Ini kan saya persiapkan sekira malam ini. Oh, hari ini itu ada yang mengambil di teman-teman. Mereka yang berusaha dari nol, mereka yang tidak punya apa-apa, tapi mereka mau. Mereka bermimpi dan mereka berjalan, dan mereka berdiri malam hari ini menjadi seorang busito di AFC teman-teman. Mereka sudah membuktikan bahwa hidup mereka bisa berubah. Mari teman-teman yang belum saat ini, Anda mulai lagi bermimpi. Saya percaya 2021 akan menjadi tahun milik saudara. Di tahun ini kita akan menjadi sukses. Kita akan bisa sama-sama bergerak. Mari sama-sama kita lakuin dan katakan, saya bisa. 2021, saya bisa. Hai AFC Families, finally jam 22.38 waktu Bali, gladi resik akhirnya selesai juga. Kita mempersiapkan yang terbaik untuk hari ini, sebuah recognition yang luar biasa yang kami percaya kita baru mulai, kita akan memberi impact yang lebih besar buat Indonesia. Terima kasih buat persiapan semuanya, pihak-pihak yang terlibat, terima kasih banyak, sampai ketemu besok. Halo teman-teman semua, kita sudah tiba di GWK. Hari ini 21 Juni 2021, kita akan memulai sejarah teman-teman. So kita mengikuti semua aturan teman-teman, kita lihat acara ini akan wow, spektakuler, dan safe. Bye!
Selamat sore. Aduh, pakai pengiriman. Halo Pak Roni. Aduh. Pak Roni, gimana Pak ya? Happy anniversary. Happy anniversary. Kita nggak boleh ganggu berarti ya. AFC is the best. Ya Bu, silakan enjoy dulu ya. Santai dulu ya. Terima kasih Pak. Pak. Saya bilang ini sebelum ini sesudah ya, kalian pada glowing udah pakai AFC nih. Ini ada persembahan dari UKM yang berjualan. Oh, oke. Ya, silakan dicobain ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya. Pak. Saya dari Kementerian Pariwisata sangat mengapresiasi AFC dalam hal ini yang sudah menyelenggarakan insentif trip untuk 800 orang di Bali di masa pandemi. Ini merupakan percontohan simulasi yang luar biasa dan kita dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengawal pelaksanaan protokol kesehatannya sekaligus perizinannya dari Mabes Polri. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan AFC, sumbangannya terhadap kesehatan, penanggulangan COVID, dan juga sumbangan kepada UMKM yang merupakan salah satu dari visi dari Kementerian Pariwisata juga. Dan penyelenggaraan acara ini di Bali dengan protokol kesehatan yang ketat menunjukkan bahwa kita sudah mampu menyelenggarakan insentif trip di era pandemi dengan protokol kesehatan. Terima kasih AFC. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh kita, teman-teman keluarga besar AFC, Recognition Night, The Spirit of Samurai. Hari ini kita di Bali, di GWK teman-teman. Kita hari ini akan merayakan keberhasilan para achiever. Hari ini kita akan melihat juga bagaimana mimpi besar kita, mimpi besar AFC ke depan seperti apa. Karena kita sama-sama akan menggapai yang lebih besar lagi. Tetap semangat karena kita baru mulai. Saya yakin di tahun ini kita pasti bisa. Tahun depan semakin bisa. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of AFC Life Science Indonesia, I would like to welcome each and every one of you here at the Lotus Pond of Garuda, Wisnu Kencana, Bali, in the most prestigious event we ever had, the Spirit of Samurai. Kami dengan tim melaksanakan simulasi. Mereka menyodorkan hasil rapid test dengan KTP sesuai nama masing-masing. Itu yang kami patut acungi jempol kepada panitia. Pada dasarnya panitia sudah melaksanakan prokes kesehatan yang benar dan sangat ketat. Halo semua leader dan member, hari ini kita lagi siapin acara GWK. Ini acaranya temanya Spirit of Samurai. Spirit of Samurai adalah tema yang paling cocok di mana masa pandemi ini kalian bisa jadi pahlawan keluarga. Seorang ibu, seorang suami, ayah, teman-teman semuanya. Kalian hari ini adalah pahlawan, kalian adalah pejuang. The Spirit of Samurai. Sukses! Akhirnya acara kita berakhir dengan sukses teman-teman. Terima kasih udah hadirin acara kita, terima kasih udah support. Saya juga mengucap syukur untuk kesetiaan teman-teman di mana kita bisa menjadi terang. Tadi kita donasi untuk bikin rumah sakit AFC pertama di Kota Lombok teman-teman. Saya happy banget acara ini bisa selesai dan kita masih dalam penutupan pun kita masih tertib dan taat sama protokol COVID. Terima kasih semua. God bless you all. I love you all. Bye.
welcome AFC Life Science Indonesia Top of Management and the Bushidos. Our most prestigious event, the Spirit of Samurai. Baru-baru ini teman-teman, kita memenangkan 2 award. Piala ini nomor 1 adalah Member Growth of the Year. Dari ratusan MLM yang ada di Indonesia, kita menang Member Growth. Member Growth of the Year ini benar-benar teman-teman yang berjuang. Dan ini adalah pialanya teman-teman semua. Satuin tujuan kita, satuin visi kita lagi. Persaudaraan dan kebersamaan ini yang bikin kita kuat. Jangan pernah berubah waktu Anda menikmati di puncak kesuksesan. Dan terima kasih kalian pernah percaya sama AFC. Saya Nicholas Rampisela mau bilang terima kasih kepada kalian.
Selection is one of the most experienced organizations that certify the quality of consumer products. Since 1961, our independent experts have been granting quality awards to products from more than 90 countries. The quality of each product is evaluated by a specialized jury composed of more than 80 industry experts. Every year, hundreds of evaluation sessions are organized, during which the juries take the time to taste and analyze each product individually without comparing one to another. Notre rôle est d'analyser les produits afin de guider le consommateur dans son choix. Our long expertise covers the certification of food, spirits, beverages, diet and health products, and cosmetics. For all these categories, Maud Selection offers a global approach on the quality aspects that matter most to consumers. Our experts evaluate sensory parameters such as the taste, the nose, the appearance, and the texture. Maud Selection also collaborates with renowned laboratories and specialists. They validate the scientific claims and respect of international regulations to guarantee a 360-degree quality assessment. Products obtaining a final score above 60% are granted one of our prestigious quality awards. This label will highlight your quality and support your marketing and sales strategy worldwide. Nih Pak Niko, untuk AFC sendiri gimana ke depannya setelah kita melangkah dari Sunset? Dari sini kita udah mulai jalanin kegiatan-kegiatan selanjutnya karena show must go on, dan kita juga berharap kita bisa jadi jalan keluar buat Indonesia yang lagi menghadapi ekonomi ini ya. Mudah-mudahan kita dari sini ke kota-kota lain kita bisa angkat semua. Luar biasa, sukses selalu Pak Niko. Siap Pak Eki, sama-sama. Mantap. Kepada Bapak Ernest Prayuda untuk bisa menyampaikan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Ya nanti AFC bukan just bisnis teman-teman, tapi AFC gonna be lifestyle ya teman-teman ya. Kita akan sediain tempat-tempat yang nyaman buat teman-teman untuk belajar, untuk berkumpul. Di AFC, achievernya berkali-kali lipat teman-teman dibanding tahun 2020. So, jangan pernah takut. Jangan pernah diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Nah, tapi saya lagi fight buat di sistem kerjain ini teman-teman. Jadi nggak ada yang ketinggalan lagi hari ini. Nggak ada yang bingung lagi ngapain. Nggak ada, Pak Niko, saya kehilangan upline Anda. Saya kehilangan upline nih Pak. Saya udah bilang di AFC teman-teman, kalian tidak pernah kehilangan upline Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti naungin Anda.
Bapak yang kami hormati, kali ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak. Totalnya tidak kurang, saya tidak bisa bayangin itu, 112.920 juta rupiah. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC. Ini adalah kick off di periode keempat, ya. Kita bangun sama-sama momentum, ya. Mulai keluar dari zona nyaman lagi, teman-teman, ya. Mari kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang bisa rendah hati untuk belajar, yang bisa semangat untuk menemani downline, dan yang terutama untuk tangguh dan konsisten tanpa berhenti mengejar impian kita. 1, 2, 3, go! 3 Bushido! Kejujuran dan integritas itu menjadi fondasi yang paling kuat di AFC. Jadi kalau Anda mau berdiri di sini bukan cuman AFC 2021 level up yang katanya cuma hashtag dan foto di atas panggung sama Bushido, tapi Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC. God bless. Bonusnya berkali-kali lipat dari aku. Dan itu semua karena AFC. Sekali lagi aku bilang teman-teman, jangan hianatin apa yang sudah kalian mulai di sini. Karena aku bukti nyata ya. Hari ini kita semua sudah memperolehnya. Bukti nyata bahwa kita ada di tempat yang tepat. Setuju? Setuju? Saya cuma berharap gini teman-teman. Semua pasti ada masalah ya, semua pasti ada badai. Tapi kembali lagi, sikap kita yang menentukan. Kita mau terus atau kita mau berhenti. Ketika kita mengalami masalah, saya pilih mundur, maka saya tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berpikir bahwa AFC adalah yang terbaik yang bisa merubah hidup saya. Action dan konsisten tahun depan, semoga makin banyak lagi Bushido-Bushido yang akan berdiri di sini. Terima kasih. Hari ini saya beruntung bahwa di grupnya saya, di kiri saya ada 5 Bushido, di kanan saya ada 4 Bushido. Nah, gimana caranya itu seimbang? Nah, nanti saya akan bagikan ya teknik-tekniknya seperti itu. Teman-teman semua, biar malam hari ini menjadi hal yang sakral buat kita ya. Teman-teman sudah tulis semua ya mimpi-mimpi teman kalian semua ya.
Jangan anggap remeh malam hari ini. Kita akan lakukan suatu hal yang sangat sakral, teman-teman. Waktu Anda bilang, saya pasti ini terjadi buat saya. Pasti terjadi, teman-teman. Saya pasti bisa. Saya pasti hidup dia berubah di AFC. Ayo teman-teman, kita lepaskan mimpi kita. Lepaskan sekarang. Woo! Pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Saya pasti sukses. Halo, selamat sore teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kita hari ini seperti biasanya teman-teman di hari Sabtu ini kita mau ada sharing. Jadi health seminar, lebih ke arah sharing juga sih sebenarnya. Jadi biasanya kita di hari Sabtu ini kita adain seminar untuk membahas tentang produk-produk dan mungkin ada beberapa gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin bersangkutan, bisa dibantu pemulihannya mungkin atau bisa dibuat lebih baik oleh produk kita. Tujuannya itu sebenarnya awalnya itu. Jadi hari ini kita mau bahas tema yang sesuai request teman-teman, mungkin 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya kurang begitu ingat, mau bahas tentang autoimun. Jadi tema hari ini potensi pengembangan terapi untuk autoimun. Maksudnya apa sih? Jadi kita nggak bilang pasti teman kita obat autoimun. Teman-teman kalau kena autoimun terus konsumsi produk kita terus sembuh gitu kan? Itu enggak. Jadi kenapa kita bilang potensi pengembangan? Jadi dalam beberapa tahun mungkin ada pengembangan ya pastinya dalam terapi untuk pemulihan atau mungkin membuat autoimun menjadi lebih baik juga gitu loh di tubuh kita. Kalau misalkan contoh saya punya misalkan, ini kayak pasti berkembang terus. Nah, berkembangnya seperti apa? Pasti berkembangnya ya namanya berkembang ya pasti lebih maju, dan kita hari ini mau bahas salah satu pengembangannya apa dengan functional food. Jadi dengan nutrisi dari makanan fungsional yang teman-teman semua tahu, kita ada Subarasi dan ada Utsukushi. Mungkin nanti faktanya seperti apa, mungkin nanti ada data-datanya seperti apa, itu akan dijelaskan langsung oleh tamu hari ini, speaker hari ini, yaitu Dr. Trevino, teman-teman, yang akan menjelaskan nanti apa sih, membantunya di bagian apa sih, aman nggak sih untuk dikonsumsi ya kan, terus apakah pulihnya benar-benar 100%. Oh, kalau pulih 100%, kita udah pasti ada di seluruh dunia AFC. Kalau misalkan kita beneran obat ya. Padahal kan aslinya kita bukan obat. Kita ini functional food yang membantu proses pemulihannya. Kalau teman-teman dikasih obat sama dokter, saya mau jelasin dulu sebelum mulai. Jadi nanti jangan ada yang tanya, ini saya konsumsi ini boleh nggak? Saya konsumsi ini sembuh nggak? Kan? Biasanya kan gitu pertanyaannya. Jadi saya mau jelasin sebelum kita mulai, ini mumpung di depan, produk kita ini satu, bukan obat teman-teman. Kita nggak pernah klaim produk kita ini obat. Nggak pernah sama sekali dari awal berdiri AFC di Indonesia itu 2018, nggak pernah sama sekali kita bilang kita obat. Kita selalu bilang kita bukan obat. Dan tugas obat itu menyembuhkan, betul, itu udah diakui seluruh dunia. Nah, karena kita bukan obat, otomatis tugas kita bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk membantu proses pemulihan, memperbaiki. Kita bikin sesuatu yang tadinya buruk banget jadi lebih baik, tapi bukan sembuh. Kita nggak bilang sembuh gitu ya. Jadi kita memperbaiki atau mempercepat atau membantu proses pemulihan gangguan-gangguan kesehatan yang ada di luaran sana yang mungkin teman-teman tahu. Saya sering share berbagai macam gangguan penyakit dan lain-lainnya. Ini kita membantu prosesnya, tapi kita tetap harus makan yang benar, istirahat yang benar. Kita apa yang harus kita lakuin, kita tetap harus lakuin. Dikasih obat sama dokter yang menangani kita harus tetap makan gitu loh. Kalau bahasa ini ya jangan bandel dah, maksudnya gitu kan. Apalagi kalau ada gangguan-gangguan kesehatannya yang cukup serius, lumayan serius, itu jangan dinego deh. Maksudnya kalau emang udah dari dokter yang menangani.
Kira-kira gitu tujuan kita hari ini untuk membantu teman-teman semua. Mungkin ada yang mau tahu lebih tentang autoimun, dan mungkin ada juga teman-teman yang punya calon prospeknya atau mungkin punya saudara atau apa, ini mumpung bentar lagi mau lebaran kan, pada mau mudik, jadi biar bisa mendapatkan sebuah informasi dulu, mungkin ada sanak saudara atau apa yang mungkin ya kita nggak tahu punya autoimun atau apa di mana gitu kan, kita bisa membawakan informasi ini untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Tujuannya itu sebenarnya, bekal buat teman-teman juga. Jadi oke, langsung aja. Ini saya ini dulu. Oke, ini dia. Sudah ada Dr. Trevino. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Apa Oke. kabar? Baik, Dok. Aman. Liburan nggak nih, Dok? Bentar lagi. Ya, liburan tapi di situ aja, di kemana-mana. Oke. Di sini aja. Siap. Oke, Dok. Jadi tadi saya udah menjelaskan duluan. Jadi kita berharap, ya kan? Kita berharap nanti pertanyaannya tuh nggak ada tuh yang, Dok, saya kayak gini. Boleh nggak konsumsi? Ya namanya makanan kan. Makanan nggak ada yang boleh dan nggak boleh. Kalau lapar ya makan, nggak lapar ya nggak usah makan, gitu aja kan sebenarnya. Jadi biar meminimalisir pertanyaan, jadi pertanyaannya kalau bisa kita lebih objektif pertanyaannya, kira-kira mungkin kalau bisa yang sesuai dengan tema juga boleh gitu loh. Jadi biar lebih bermanfaat gitu loh teman-teman, kan tanya-tanya juga dokternya juga nggak muter-muter, nanti kita Dr. Trevino jawab yang ini, tiba-tiba ntar ada lagi yang tanya yang ini, padahal mungkin serupa, cuman kata-katanya aja beda atau apa gitu loh maksud saya. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Silakan Dr. Trevino, waktu dan tempat saya berikan. Oke, terima kasih. Beberapa minggu lalu saya juga membawa LOP dan ada permintaan untuk autoimun ini, sharing tentang autoimun. Autoimun pernah saya sharingkan juga, mungkin ada juga video YouTube-nya. Nanti juga teman-teman bisa melihat yang lama. Karena di sini tentu harusnya juga ada teman-teman yang lama, ada teman-teman yang baru. Sehingga untuk juga teman-teman yang sudah pernah mendengar yang dulu, maka presentasi yang sekarang ini kami beri judul yang lain. Ada materi yang sama, tapi ada materi yang lebih kepada penguatan sesuai dengan judulnya, yaitu untuk pengembangan terapi. Nah, presentasi kita hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengetahui apa sih autoimun itu, belajar secara simpel ya, secara gampang, apa sih sebenarnya sistem imun, kenapa ada penyakit autoimun, dampaknya apa, dan di mana peran dari AFC, produk AFC ini, yaitu substansi maupun kursi dalam terapi. Ya mungkin kita tadi sudah disampaikan bukan obat, kita functional food ya, tapi memang artinya ada fungsi yang functional food tapi membantu untuk mengatasi problem yang ditimbulkan dampak dari autoimun ini. Nah ini definisinya, jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah penyakit yang ditimbulkan karena tubuh membuat antibodi melawan tubuh sendiri. Ya, jadi keywordnya antibodi. Ya, antibodi yang dipakai untuk melawan tubuh sendiri. Antibodi. Nah, antibodi timbul autoimun. Jadi auto itu kan otomatis ya sendiri. Jadi bukan sesuatu yang sesuai dengan prosesnya. Misalnya ada komando yang membilang harus membentuk antibodi, mengatakan harus membentuk antibodi, tapi ini kayak inisiatifnya dia sendiri yang harusnya nggak perlu dia bentuk antibodi, tapi dia bikin antibodi. Ya, kenapa saya bilang bahwa ini nggak perlu? Karena antibodi yang disebutkan ini adalah antibodi yang ngaco, yang salah, yaitu yang tidak bisa membedakan antara diri sendiri, ya, dalam kurung self, ya, myself, ya, atau antibodi atau yang dari luar yang disebut non-self. Jadi sebenarnya imunitas tubuh kita harus bisa membedakan, dan tujuannya dia membedakan yang non-self supaya yang non-self ini dimusnahkan. Nah, cara kerjanya gimana sih sebenarnya ya? Nah, ini Anda lihat di sini ya, sel-sel tubuh kita yang bulat-bulat ini ada makhluk asing. Asing ini punya jenderal-jenderal hijau ya. Ini bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa macam-macam, bisa juga sel kanker, yaitu dari tubuh sendiri tapi sudah jadi makhluk asing karena jendolannya beda-beda.
yang disebut antigen. Antigen itu dikenali sebagai non-self, bukan diri sendiri. Siapa yang harusnya mengenali pertama? Salah satunya adalah sel yang sudah kita kenal bersama, natural killer cell. Dia harus mengenali pertama adanya non-self, antigen ini. Dia makan, ya, dan sambil dia membunuh si antigen ini, kan satu bakteri, natural killer cell itu nggak bisa bunuh satu kali, atau mungkin beberapa yang kecil-kecil, dan itu dia kenyang, ya. Jadi itu bantuan yang lain, dipanggil teman-temannya limfosit, ya. Limfosit kalau Anda lihat di dalam pemeriksaan darah ada sel limfosit. Nah, limfosit yang khusus adalah limfosit B. Limfosit B ini bisa diprogram supaya membentuk antibodi. Antibodi ini bentuknya seperti huruf Y ini, ya, untuk menangkap antigen ini, ya, antigen ini. Sehingga kemudian setelah ditangkap, antigen-antigennya ditangkap, ya, karena artinya kalau antigen ditangkap, seluruh bakterinya atau seluruh virusnya ditangkap, ya. Dan itu tujuannya supaya nanti bisa dimakan atau dieliminasi oleh sel-sel imun tubuh. Nah, ceritanya kayak gitu rangkaiannya, ya, yang gampang, ya. Jadi sistem imun mengenal benda asing, non-self atau antigennya, kemudian diamankan sambil dia meminta bantuan. Temannya yang namanya sel B datang dan membentuk antibodi ini, membentuk reaksi antigen antibodi. Nah, kalau sudah dibentuk reaksinya, ya, tentu antibodi ini akan menangkap antigen itu, sehingga kemudian antigen tertahan dan bisa bergerak ke seluruh bakteri, seluruh penyakit itu tidak bisa main, ya. Jadi apa yang terjadi ini kalau kita melihat pada penyakit autoimun? Nih, Anda lihat di sini bahwa ternyata dia bukan mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, tapi diri sendiri, ya. Diri sendiri, seorang Korea yang cakep tadi itu, ya, sel-sel tubuhnya yang dikenali, ya, oleh si NK cell ini, natural killer cell, sehingga dibentuk antibodi justru melawan diri sendiri, ya. Jadi antigennya, ya, antigennya yang tadinya seharusnya non-self, malah antigennya jadi diri sendiri, jadi, ya, berbentuk antibodi melawan diri sendiri, ya. Salahnya di mana? Salahnya di NK cell ini. Jadi NK cell-nya keliru, kok nggak bisa membedakan mana yang diri atau sendiri dan atau dari luar, ya. Salah dia membedakan. Kenapa sih bisa salah? Si NK cell itu mungkin dari awalnya ada beberapa yang diprogram salah, memang bakatnya, gennya. Jadi kalau kita punya keluarga, anggota keluarga mengalami autoimun, kemungkinan besar kita punya risiko yang sama, bisa timbul autoimun. Tapi bisa juga salah sasaran, jadi dia udah tahu harus ada virus ini atau bakteri ditembak, tapi di programnya berbeda, ya. Sehingga kemudian terinduksi NK cell ini, ya, sehingga timbul ini, ya, ketipu, ya. Nah, ada sih bisa salah tembak, selesai infeksi, juga mungkin karena ada bahan kimia, polusi, ya, merokok, ya, tahu belum. Itu membuat antibodi kita menjadi sedikit kurang pintar, sedikit dari blow on, ya, nggak bisa membedakan lagi dengan diri sendiri maupun dari luar. Timbul macam penyakit, ya. Dulu penyakit kayak gini autoimun sebenarnya mungkin cuma 1-2, sekarang banyak banget. Kenapa? Karena polusi banyak sekali, ya. Dan polusi banyak sekali, kita pernah belajar yang dulu juga, itu mengganggu regenerasi sel, terjadi kebocoran usus, masuk semua segala macam, ya. Ada penyakit lupus yang menyerang seluruh organ tubuh sebenarnya, bisa terserang oleh lupus. Ada penyakit Graves yang mengejar tiroid, jadinya timbul reaksi seperti itu banyak banget, ya, percobaan dengan sebagainya, matanya menonjol. Ada yang menyerang kulit, psoriasis, jadi kulit tebal, bersisik, ya. Ada yang juga menyerang tiroid yang lain, Hashimoto. Ada yang menyerang jadi saraf, multiple sclerosis, dan masih banyak lagi 150 penyakit lagi yang lain yang menyerang. Jadi banyak akibat karena Dok, sorry terjadi. Dok. Suaranya halo, rada putus-putus, Dok.
Oke, sekarang udah masuk. Sekarang masuk nggak? Sekarang udah oke. Cuman Oke. kayak putus-putus saya tadi. Tadi putus-putus ya. Yes. Nah, sekarang ini kalau kita lihat reaksinya, tampak reaksi autoimun ini sebenarnya dengan pembentukan antibodi ini dia menyerang antigen. Tapi karena dia bukan antigen dari luar, tapi diri sendiri, timbullah peradangan inflamasi ya, warna yang merah di dalam diri setiap orang yang mengalami autoimun ini. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi pengembangan, ya, sebenarnya Bapak Ibu punya pilihan mau mencegah atau mau mengobati. Tentu kita paling senang sebenarnya mencegah, karena kalau udah sakit tuh nggak enak. Ya, mau sakitnya mudah, gampang kayak batuk pilek, sampai sakit yang sulit seperti autoimun tuh nggak enak sama sekali nggak enak. Ya. Nah, terutama siapa sih yang harus mencegah? Yang mencegah ini terutama punya faktor risiko. Ya, kenalilah tadi siapa yang punya faktor risiko. Tadi yang misalnya di keluarganya ada yang autoimun, silakan kemudian mengenali diri sendiri dan mencoba mencegah. Siapa lagi misalnya orang yang kegemukan, satu orang yang punya risiko terpapar bahan-bahan kimia, itu punya risiko berubah sistem imunnya, programnya berubah. Nah, dia itu punya risiko, sehingga kalau dia tahu dia berisiko, sebelum autoimun terjadi, dia harusnya melakukan pencegahan. Ya. Nah, di sisi lain ada juga mungkin nasabah atau klien-klien kita yang ingin juga sembuh karena sudah kadung ya kena autoimun, jadi mereka bisa mengobati. Nah, produk kita punya dua aspek ini, dua aspek dalam hal mencegah supaya tidak terjadi NK sel-nya itu salah program, nggak mengerti mana sel sama sel. Nah, itu apa produknya? Produknya kalau teman-teman tahu adalah usukusi. Usukusi itu salah satunya adalah meningkatkan kualitas dari NK sel. Sering kita mendapat pertanyaan, kalau kayak ini orang autoimun makan NK sel terus mana? Makan usukusi terus gimana? NK selnya makin bagus dong, nanti mana autoimunnya makin banyak. Nah, ini sebenarnya ya sebelum kita makan usukusi kan NK selnya udah ada yang rusak gitu ya, yang menyerang autoimun dan membuat autoimun itu. Jadi sebenarnya usukusi itu sendiri adalah untuk memperbaiki NK sel tersebut. Tapi memang orang kadang-kadang ragu-ragu itu membuat kita jadi malah dilematis. Nah, kalau dilematis lebih baik diam-diam aja dulu ya. Jangan kemudian nanti kita memaksakan usukusi padahal dia sakit ya. Jadi kalau orang yang sakit yang sudah autoimun, ya kita atasi saja dampak dari peradangan yang sama. Sebenarnya kalau Bapak Ibu yang ada yang autoimun dan tahu pengobatan autoimun, maka pengobatannya sebenarnya adalah mengatasi dampak dari reaksi antibodi itu. Reaksi yang menyerang diri sendiri itu, yaitu peradangan. Obat-obatnya cuma itu. Nah, kalau kayak peradangan yang kita atasi, maka yang kita makan adalah antioksidan. Karena radang membuat stres oksidatif. Kita perlu antioksidan. Baik usukusi maupun subarasi punya dua-duanya, punya antioksidan. Tapi kalau khawatir dengan usukusi karena sudah autoimun, silakan beralih di subarasi saja dulu. Karena subarasi juga punya fungsi regenerasi sel. Regenerasi sel itu antara lain juga membantu regenerasi sel-sel imun yang benar, yang baik, ya, supaya diproduksi lebih banyak lagi. Lalu kalau ada sel-sel yang rusak gara-gara peradangan, regenerasi sel diperlukan untuk menggantikan fungsi-fungsi sel yang rusak. Jadi kalau sekarang ada beberapa yang berisiko, kita bisa keluarkan usukusi misalnya, atau usukusi dan inflamasi, dan kalau orang yang sudah mengalami autoimun itu, kita fokus di subarasi lebih dulu saja. Ya. Nah, kalau kita mau melihat ya tadi pencegahan dan peradangan. Tadi kita kalau ingat reaksi autoimun tadi ya, tubuh kita ini nggak bisa dirubah, antibodinya nggak bisa, antigennya nggak bisa dirubah, ya kayak gitu-gitu aja. Tapi yang bisa di-training NK sel. Ada kita perlu usukusi. Ini adalah bagian dari pencegahan. Limfosit B yang tugasnya memproduksi antibodi nggak bisa dirubah. Kalau udah salah komando dari NK sel, dia akan membentuk antibodi yang menyerang tubuh sendiri. Sehingga perlu kemudian
anti radang atau antioksidan sehingga bisa mengatasi peradangan. Nah, kira-kira mungkin bisa saya gambarkan demikian ya. Kalau kita mau punya pencegahan, mungkin ke arah eksekusi. Kalau kita mau sudah lebih ke arah membantu, tapi maka kita memberikan stimulasi untuk teman-teman yang autoimun. Nah, yang penting tadi juga sudah disampaikan oleh ya, bahwa ini bukan pure pengobatan. Ini adalah functional food. Jadi makanan yang berfungsi baik. Berfungsi baik sehingga bisa meningkatkan fungsi tubuh. Antara lain tadi regenerasi sel yang normal, yang baik, ya, sehingga mengembalikan fungsi tubuh supaya kembali normal. Tapi itu bukan satu-satunya. Jadi kalau minum asupansi tapi masih merokok, sudah benar tuh ya, itu nantangin namanya, rokok harus di stop juga ya. Kemudian misalnya kerja di tempat yang paparan kimia tinggi, ya kita harus ikut anjuran memakai PD ya, atau kita menghindari infeksi dan sebagainya. Lalu memperkuat sistem imun, contohnya dengan makan bersih, sehingga NK selnya tinggi, mengurangi dampak dari polusi dengan makan antioksidan. Antioksidan itu mengurangi kerusakan sel akibat stres oksidatif yang ditimbulkan oleh polusi maupun peradangan dan tubuh kita. Ya, ini mungkin untuk pesan dibawa pulang. Autoimun timbul akibat sistem imun membentuk antibodi pada tubuh sendiri. Akibatnya timbul kerusakan jaringan oleh karena radang dan stres oksidatif karena tubuh menyerang diri sendiri. Nah, potensi terapinya adalah memperbaiki NK sel. Tadi NK sel adalah sel yang menyuruh sel B, limfosit B untuk membentuk antibodi. Itu potensi terapinya, sel yang diperbaiki dengan cara memberikan eksekusi. Kalau khawatir, maka kita berikan hanya kepada mereka yang berisiko, yang sudah autoimun, kita kasih antioksidan yang banyak untuk melawan kerusakan sel akibat dari autoimun tersebut. Nah, ini saya tulis dalam kurung persekusi dan subarasi. Kalau khawatir ya subarasi aja, ya. Karena di situ nanti ada perbaikan jaringan, fungsi dari subarasi untuk meregulasi sel, meregulasi pembuluh darah, sehingga peredaran darah lebih baik. Nah, lebih baik kita terima saja. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, Pak Moderator, mangga. Yes. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya seputar autoimun, boleh, monggo ditulis teman-teman. Jadi sengaja ini emang lebih dipersingkat untuk materinya karena kita sudah riset beberapa tahun ini, ya kan, teman-teman pastilah semuanya lebih tertarik sama tanya jawab, pasti, ya kan. Jadi mungkin boleh ditanya. Silakan yang mau tanya. Oke. Sebentar saya nyalain lampu dulu ya. Oke. Oke, ini ada yang mau tanya. Oke, ini bagus nih. Dok, ada yang mau tanya, kalau autoimun dan badannya udah sampai kaku, Utsukushi dan Suba kira-kira butuh berapa kalau mau konsumsi per harinya? Dan kalau boleh tahu ada terapi apa enggak yang di luar, maksudnya di luar kalau yang kayak disuruh dokter atau gimana gitu loh dok, maksudnya yang kayak terapi-terapi yang ringan-ringan yang mungkin bisa dilakuin sendiri gitu dok. Oke, kalau kita bicara produk AFC, tadi ya sudah saya jelaskan sedikit dan kita fokus bertahap dulu ya.
dari 2 saset sehari. Kenapa? Karena salah satunya misalnya kita mengharapkan produk ini membantu NK-Cell, maka NK-Cell juga produksinya nggak langsung banyak kalau kita kasih banyak usukusi misalnya ya. Tetap dia akan ada limitnya ya, ada limitnya. Jadi tubuh akan bertahap membentuk NK-Cell. Nah itu yang kita berikan dengan 2 kali sehari, atau juga kita berikan supurasi 2 kali sehari. Nah sekarang apa sih yang kita bisa lihat sekarang? Kita bisa lihat misalnya setelah seminggu, setelah 2 minggu, apakah ada perbaikan tidur, karena perbaikan tidur itu akan membantu regenerasi sel. Orang istirahat ya. Dan kemudian kita lihat juga mungkin orang jadi nggak stres. Karena stres itu juga mengacaukan, membuat dampak penyakit itu makin berat ya. Nah itu yang kita harus perhatikan. Kalau memang sudah cukup bagus, kita mau naikkan lagi 2 saset per hari, silakan ya. Lalu kita lihat lagi bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh ini. Orangnya makin happy, makin senang, kita boleh naikkan lagi. Jadi memang karena ini namanya makanan, maka kita memberikannya bertahap ya, supaya orang beradaptasi dulu dengan makanan yang baru ini. Oke. Oke, semoga menjawab ya. Tadi yang tanya Ibu Xiaomi. Oke. Oke, teman-teman, saya utamakan yang mungkin masuk tema dulu. Kalau enggak nanti saya akan keliling ke atas lagi untuk cari lagi ya pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, ada yang tanya. Ini langsung tanyanya. Jadi dia bilang, Dok, kalau autoimun yang udah menyebabkan sampai kulit semuanya berkelupas, apakah itu masih aman untuk diberikan skincare? Wah. Wah ini kalau Autoimun yang skincare, udah sampai ini, Dok. kalau skincare mungkin dari luar kemampuan saya nih untuk bicara nih. Tapi boleh dicoba sih. Tapi kalau menurut saya nih, skincare itu juga membutuhkan regenerasi sel, regenerasi kulit. Makanya teman-teman berikan juga SOP Subarasi untuk membantu regenerasi dari sel-sel kulit tersebut. Ini saran saya ya. Oke, Dok. Oke, Dok, next. Apakah menurut dokter ada makanan yang harus dihindari atau pantangan kalau autoimun? Yang pasti dari itunya udah ada ya, dari dokternya apa, karena kan beda-beda ya penyebab penyakitnya atau apanya, mungkin udah ada ininya. Mungkin bukan dihindari, tapi mungkin kita lebih fokus pada makanan-makanan yang dari sayuran yang membuat tubuh kita dapat antioksidan yang cukup. Sebenarnya kalau disuruh makan sayur-sayuran itu adalah tujuannya supaya antioksidannya cukup. Makanya tadi dalam terapi kita bisa menggunakan produk yang banyak antioksidannya. Sebenarnya baik Subarasi maupun Usukusi juga banyak antioksidan. Cuma kalau tadi ya saya bilang ada yang punya kekhawatiran karena Usukusi meningkatkan fungsi dari NK-Cell. Ya kita batasi di Subarasi aja dulu. Oke. Apakah psoriasis bisa sembuh nggak, Dok? Skip. Saya tadi udah bilang di awal, nggak ada pertanyaan-pertanyaan bisa sembuh nggak. Semua bisa, teman-teman. Jawabannya itu semua bisa sembuh. Tapi ya saya nggak bilang sembuhnya hanya dengan pakai produk kita doang jadi sembuh gitu ya. Semua pasti bisa sembuh kok. Pasti semua bisa sembuh, cuman ya gitu, semuanya harus benar, takarannya pas. Bukan takaran produk aja, kayak makan harus sehat, olahraga, kalau emang harus dibutuhin nutrisi apa kita kasih nutrisi. Kalau emang harus konsumsi Utsusuba misalkan, ya konsumsilah Utsusuba berapa gitu kan. Maksudnya ujung-ujungnya juga pasti akan sembuh. Bahkan kalau nggak sembuh pun, belum ada obatnya di dunia ini pun nggak bisa sembuh. Tapi seenggaknya kan membaik. Itu kita bisa bilang awal-awal yang baik untuk menjadi kesembuhan gitu kan, kayaknya ya. Kira-kira gitu. Jadi psoriasis bisa sembuh gak? Iya, kalau mungkin medis belum menemukan obatnya nggak bisa sembuh, tapi bisa dibikin jadi lebih baik gitu kalau menurut saya. Iya, setuju. Iya, Obatnya juga secara kedokteran juga nggak ada, belum ada ya. Iya. Betul-betul totally sembuh tuh nggak ada.
Kayak kita ngomong autoimun ini sebenarnya kayak cancer lah ya. Cancer sampai saat ini belum ada obatnya. Tapi apakah ada yang membaik? Orang kena kanker apakah pasti mati? Enggak juga kan. Ada yang membaik. Dia mungkin contoh ya, ini teman saya pribadi ada umur 30, kanker di otak, di jidat nih di atas ini. Saya nggak tahu nih kanker otak atau mungkin apa gitu. Pokoknya di jidat sini dia ada benjolan. Tapi di dalam, neken otak katanya. Tapi itu dia udah dari umur 25 tahun. Dia tahu. Sampai hari ini 30 tahun. Kayak nggak ada ini apa-apa. Karena dia mungkin nutrisinya pas, cocok. Pola hidupnya bagus, pola hidupnya benar gitu loh. Menghindari apa yang emang harus nggak boleh. Apa yang harusnya nggak boleh emang dihindari gitu kan. Ya ujung-ujungnya kan sama-sama aja. Bukannya kita kayak kena kanker nih. Bah, misalkan saya nih, amit-amitnya kena kanker di kuping nih. Aduh gue mati nih besok nih, kena kanker di kuping nih. Kan nggak begitu cara mainnya. Ya kita kena kanker nih, cuman pasti masih ada harapan-harapan dan masih ada yang bisa kita lakuin gitu loh. Salah satunya kita memberikan solusi nih, ada terapi. Ini kan kita sering kali bilang ada subarasi dan ada utsukushi. Apakah bisa menyembuhkan? Menyembuhkan kita nggak bilang menyembuhkan, kita mungkin dibilang nggak bisa menyembuhkan juga bukan nggak bisa menyembuhkan. Kita nggak mengklaim bisa menyembuhkan. Cuman kalau teman-teman mau coba, ya nggak ada yang tahu ya. Kalau kanker itu kan udah urusan cuman kita sama Tuhan sebenarnya ya. Bahkan emang belum ketemu obatnya aja. Jadi ya gimana cara kita doa, kita makan yang benar, konsumsi apa segala macam yang benar, tambah nutrisi. Kalau emang misalnya bisa membaik, berangsur-angsur membaik, dan masih ada nggak sembuh tapi nggak aktif, itu kan bagus juga sebenarnya. Nggak harus sembuh hilang, benar-benar yang kayak kita mau. Semua nggak selalu berjalan seperti yang kita mau. Kita mau sembuh, kita mau hilang kankernya nggak bisa. Tapi misalkan bisa aja ada kanker tapi nggak aktif, who knows gitu kan? Oke, akibat fatigue bisa apakah anemia kalau ITP yang mana dia apakah penggunaan Dok, apakah penggunaan produk-produk yang mengandung zat kimia seperti produk kecantikan atau penggunaan salep-salep yang untuk gatal dan lain-lain dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan autoimun? Pada dasarnya sih kalau obat-obatan atau bahan-bahan kimia yang dipakai untuk kosmetik sudah ada penelitiannya dan mereka pasti juga menyantumkan apa side effect-nya. Jadi pasti kalau bisa beredar di dalam peredaran internasional ataupun di nasional pasti sudah clear ya. Dia dalam efek dalam jangka waktu penelitiannya lah kita anggap begitu tidak ada efek samping menimbulkan autoimun. Nah, beda masalahnya adalah karena kadang-kadang juga kita nggak pernah tahu ya kondisi tubuh tiap orang itu. Jadi meskipun dalam penelitian tidak ada masalah, tapi kalau tubuh ternyata meresponnya berbeda bisa. Itu namanya idiopatik. Itu bisa terjadi ya. Jadi tubuh meresponnya berbeda. Gitu. Memang makanya semua obat, bahan kimia apa segala macam selalu dicantumkan ya. Dan juga ada pengamatan terus ya. Jadi kalau dikasih obat kan dokternya pasti bilang kontrol lagi ya. Supaya kita bisa memastikan memang tidak terjadi reaksi idiopatik tadi. Begitu. Oke. Oke, semoga menjawab. Next, kita ada pertanyaan lagi, Dok. Izin saya bertanya, maaf saya. Anak saya didiagnosis IBD. Niatnya ingin menggunakan utsukushi dan suba. Apakah responnya pasti tidak ada yang mengkhawatirkan dan apakah benar-benar aman? Dan apakah IBD pada anak bisa sembuh? Terima kasih, dokter. IBD-nya ini IBD apa ya berarti ya, Dok? IBD irritable bowel disease atau yang autoimun di pencernaan? Kira-kira Ada kalau singkatannya nggak nih? iya, IBD-nya kalau boleh di ini Bu, karena ada dua ya beberapa singkatan lah yang saya tahu juga gitu kan. Ada peradangan, emang ada autoimun yang di saluran pencernaan. Kalau mungkin sesuai tema untuk autoimun di saluran pencernaan mungkin. Tapi nggak apa-apa, nanti diperjelas dulu aja, nanti baru kita balik lagi. Asam lambung dan minum subar. Kalau untuk diagnosa ITP, ini kalau ITP ini singkatan apa ya berarti ya? Maksud saya baru beberapa bulan ini diagnosa ITP dengan trombosit sampai
idiopathic thrombocytopenia itu apa, trombositnya rendah tapi nggak tahu penyebabnya, itu yang ITP. Steroid namun kolaborasi meningkatkan trombosit, tanda fisik pada badan sudah mulai lebam tanpa sebab. Dan saya dengar SOP Subarasi salah satunya adalah anti agregasi trombosit. Apakah seharusnya saya konsumsi Utsukushi? Nah, ini aja pertanyaannya, mungkin saya simpelin simplifikasi. Apakah orang ITP ini boleh konsumsi Subarasi ataukah harus konsumsi Utsukushi aja? Karena Subarasi ini ada anti agregasi trombosit ini, Dok. Mencegah pembekuan darah ya berarti dia. Ini pertanyaannya bagus ya. Setahu saya yang saya pelajari dengan produk Subarasi ini, suara saya masuk ya kedengaran ya? Masuk, Dok, aman. Ya. Dia itu mencegah pembekuan darah, tapi yang terjadi di dalam pembuluh darah yang abnormal. Abnormal itu artinya harusnya nggak terjadi pembekuan darah, tapi pembekuan darah terjadi. Kalau yang normalnya adalah kalau ada perdarahan, maka darah perlu membeku. Ya. Nah, kalau kondisinya ITP, idiopathic thrombocytopenia, perdarahan terjadi. Jadi memang pembuluh darahnya terbuka keluar darah, sehingga kemudian timbul biru-biru, lebam-lebam di mana-mana. Berarti ada perdarahan, ya, yang kelihatan di kulit lebam-lebam. Jadi lain ceritanya nih. Dan kemudian kenapa pembuluh darah itu pecah kemudian berdarah? Karena trombositnya rendah. Ya, berbeda dengan cara kerjanya Subarasi. Subarasi itu berbeda. Subarasi mencegah supaya terjadi clotting di dalam pembuluh darah. Kebanyakan terjadi pada orang-orang yang mungkin punya penyakit ya jantung lah, stroke dan sebagainya, memang timbulnya karena clotting ya. Jadi nggak ada pembuluh darah yang terbuka, putus gitu, nggak ada perdarahan, tapi nyumbat gitu ya. Itu yang Subarasi. Sedangkan yang ITP ini memang pembuluh darahnya pecah, terjadi keluar darah, dan karena trombositnya rendah, makanya perdarahan sering terjadi. Beda cerita, beda jalannya. Nah, kalau memang kalau menurut saya sih semua itu bisa diberikan pada dasarnya ya untuk kondisi-kondisi penyakit autoimun. Masalahnya itu adalah kekhawatiran kita, stres kita juga akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau kita khawatir, lebih baik jangan. Karena kalau kita khawatir, hasilnya lebih banyak stresnya membuat, by the way ya, stres itu membuat radang loh. Jadi membuat peradangan, ya, membuat reaksi peradangan, membuat reaksi juga gula naik dan sebagainya gitu ya. Dan itu nggak positif untuk hasil pengobatan apapun sebenarnya ya. Sehingga kalau kita mengurangi stres atau kita khawatir, ya udah jangan dipakai, karena itu akan membuat kita lebih parah daripada kita mencoba-coba tanpa sesuatu yang tanpa hati yang tenang gitu lah kira-kira ya. Oke. Oke, next ini ada yang kasih tahu tuh, ada psoriasis bisa sembuh. Saya sudah sembuh. Oke, ini ada yang kasih kalau berita baik bisa sembuh. Beliau sembuh. Tapi ya balik lagi, saya nggak mau meninggikan harapan bilang kayak produk kita bisa bikin sembuh, ya nggak begitu. Mungkin cocok ya kan sama ini dari Amai, mungkin cocok, atau mungkin ada pola hidupnya yang emang udah bener apa segala macam gitu, dan akhirnya bisa hilang, bisa nggak aktif lagi atau apa gitu kan, bisa aja. Tapi saya nggak mau meninggikan harapan kalau bilang produk kita bisa bikin sembuh, karena itu juga overclaim jatuhnya gitu kan. Oke. Dok, ini yang tadi IBD ini autoimun yang di pencernaan, bener dok? Ya, sekali lagi kalau kita bicara tentang autoimun di dalam ya artinya secara general ya, karena kita ini functional food bukan obat ya. Bahkan sebenarnya pengobatan autoimun sendiri adalah mengurangi peradangan. Jadi fungsi dari pemberian produk-produk AFC ini pada kasus autoimun lebih banyak kita memakai fungsi probiotik, fungsi anti peradangannya itu antioksidan. Khususnya kalau kita bicara juga di dalam saluran cerna, maka ada fungsi yang namanya probiotik. Itu sel-sel yang penting, sel orang luar ya, bukan orang dalam, non sel tapi penting. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk membantu melindungi usus atau saluran pencernaan kita.
Oke. Oke, next. Ini juga bagus nih dok pertanyaannya. Dok, kenapa ya kok bisa sampai ada penyakit autoimun? Apakah itu bisa jadi genetik turunan? Apakah ada pengaruh dengan vaksin-vaksin yang diterima waktu dari bayi sehingga berkurang efeknya hingga sekarang, jadi harus divaksin booster lagi? Atau karena pola hidup? Saya tambahin tuh dok, pola hidup. Iya, ya, emang teorinya banyak ya. Memang asal muasalnya tadi yang saya bilang NK cell-nya itu salah ngerti nih, salah ngerti bahwa ini harusnya dia harusnya bisa membedakan mana diri sendiri sama mana orang luar gitu ya. Tapi dia salah programnya tuh kenapa? Tadi bisa saja genetik, memang dari orang tua atau keluarganya udah ada bakat-bakat autoimun, itu satu. Yang kedua, salah program. Kenapa salah program? Ya tadi ada pengaruh zat-zat kimia, polusi, atau infeksi-infeksi tertentu yang membuat si NK cell ini gagal membedakan mana diri sendiri, mana orang luar. Itu dia. Jadi apakah vaksin mempunyai itu? Vaksin pada dasarnya sudah diperiksa juga sama seperti obat ya, sudah lolos semuanya. Ya, sekali lagi untuk timbulnya ada suatu penyakit nggak bisa satu-satunya kita salahin, oh gara-gara ini, gara-gara gitu, apalagi kalau penyakit kronis ya. Itu semua multifaktor. Kalau ada teman kita yang sembuh karena penyakit autoimun, itu juga multifaktor. Jadi salah satu faktornya mungkin antioksidan ya, salah satu faktor lainnya pemberian dari subarasi, tapi mungkin yang lain adalah makanannya benar gitu ya, pola hidupnya juga tidak stres. Itu semua faktor-faktor itu saling mempengaruhi. Nggak bisa kita bilang, oh hanya karena ini, oh hanya karena itu, nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi kalau ini bilang juga kenapa nih autoimun, juga nggak bisa bilang gara-gara satu hal aja, ya. Tapi satu dengan yang lain saling berkaitan. Itu kira komentar saya. Terima kasih. Oke, dok. Ini juga ada yang bilang anak temanku yang ITP jumlah trombositnya rendah sekarang. Akhirnya jumlahnya normal setelah konsumsi sugar. Mantap. Mantap tuh. Tapi pasti ada makanannya juga. Karena nggak mungkin membentuk trombosit tanpa sumber makanan, protein, dan sebagainya. Nggak mungkin dia hanya subarasi aja. Pasti ada nutrisi lebih lainnya, ada pola Iya. makan yang dirubah juga pastinya, atau mungkin dijaga juga, istirahat, apa segala macam kayak gitu pasti juga ada. Iya. Pasti adalah banyak, ya maksudnya nggak hanya satu hal gitu doang kan, maksudnya tubuh kita ini semuanya kan kompleks, jadi butuh semuanya yang baik-baik, butuh apa segala macam. Persis. Oke. Dok, saya penderita okular mukus membran, autoimun yang menyerang kornea mata. Penglihatan saya buram, hanya 20%, sensitif terhadap cahaya. Saya konsumsi Suba 3 saset per hari dan lutein sharp. Tidak konsumsi Utsu karena masih bingung dengan imunosupresan. Ya. Oke, selamat sore. Terus pertanyaannya nggak ada pertanyaannya. Ini cerita tidak konsumsi itu karena masih program 1 minggu program. Mungkin pertanyaannya apakah boleh konsumsi Utsu juga ataukah Suba aja cukup atau gimana dok kalau untuk kasus ini? Mungkin saya tambahin itu pertanyaannya. Ya, sebenarnya bisa dengan usukusi tadi ya untuk memperbaiki fungsi dari NK cell. Sekali lagi, yang penting kita mantap, bukan kita ragu-ragu ya. Yang kedua mungkin sudah apakah harus melepas imunosupresannya? Itu saya nggak boleh kasih komentar di sini. Bapak atau Ibu harus tanya sama dokternya. Kan bukan saya yang kasih obat, jadi nggak boleh itu dilepas imunosupresannya oleh karena pembicaraan kita di sini ya. Itu harus konsultasi dengan dokternya sendiri ya. Tapi sekali bicara lagi di sini, tadi kan saya bicara secara umum, pemberian subarasi untuk yang mungkin sudah autoimun akan lebih mengurangi kecemasan dibandingkan dengan memberikan usukusi juga. Jadi, tapi kalau misalnya mantep ya nggak apa-apa juga dikasih usukusi ya. Dan sekali lagi, karena di sini sudah menderita autoimun, maka fungsi antioksidannya lah yang lebih bermanfaat, yaitu untuk mencegah supaya tidak kerusakannya lebih jauh lagi. Yang sudah rusak apa boleh buat, harus menjalani yang lain. Imunosupresan itu juga begitu.
mencegah supaya nggak terbentuk lagi reaksi-reaksi antibodi dan merusak gitu kira-kira. Jadi mencegah kerusakan. Tapi yang udah rusak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Oke. Oke, semoga menjawab walaupun ini nggak ada pertanyaannya. Tadi saya tambahin pertanyaannya. Oke, selamat sore. Jadi kembangkan minum mulai sembuh tapi jadi. Nah, ini dok, ini juga bagus. Selamat sore dok, selama ini saya menderita psoriasis dan jari-jari kaku dan bengkak saat bangun pagi. Saya sudah konsumsi SOP dan UTSU 2 paket. Psoriasis saya sudah mulai sembuh, udah mulai pulih dok. Kaku di jari juga udah mulai berkurang dan minggu lalu saya cek autoimun INA IF negatif tapi RF positif. Apakah saya masih dikategorikan sebagai penderita autoimun? Ataukah mungkin pertanyaannya apakah suatu saat masih bisa kambuh lagi? Ya, jadi kalau cara mendiagnosis kita selalu melihat bertahap dari keluhan, pemeriksaan fisik, baru laboratorium. Nah itu karena laboratorium yang penunjang. Jadi nanti tentu saja kalau mau bertanya apakah masih sakit apa enggak, berarti mesti tanya ke pemeriksanya. Bukan ke saya, karena saya nggak ikut meriksa ya. Nah kemudian yang berikutnya apakah bisa relapse, bisa kambuh? Iya, jawabannya iya. Hampir semua penyakit di muka bumi ini semua bisa kambuh. Sembuh saat ini, kambuh lagi masih mungkin terjadi. Oke. Oke. Semoga menjawab ya dari Parida Maida. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Dok, ini yang tadi yang nggak ada pertanyaan saya tambah, ternyata bener yang dokter jelasin pertanyaannya. Pertanyaan dia, apakah saya harus lepas imunosupresan? Tapi selama masih minum imunosupresan, nggak boleh konsumsi UTSU ya dok? Oh, kenapa nggak boleh? Boleh-boleh aja sih. Boleh aja minum UTSU karena imunosupresan tuh menekan produksi antibodi oleh sel B, sel limfosit B. Tapi UTSU kan menguatkan NK sel. Jalurnya beda. Oke. Berarti boleh konsumsi. Oke. Dokter. Oke, anak saya penderita autoimun sudah 5 tahun. SSRA, saya kurang tahu nih apa. Terakhir dokter diagnos sudah kena saraf. Udah minum 8 bulan, selama 8 bulan udah minum UTSU dan SUBA. Alhamdulillah membaik. Tadinya di kursi roda dan sekarang sudah bisa jalan. Badannya kesentuh sakit, sekarang sudah tidak sakit lagi. Rambut rontok parah, sekarang sudah tidak rontok lagi. Namun masih ada timbul kelelahan ekstrim dan tiba-tiba ada muncul sakit dan ngilu. Proses perbaikan NK sel dan regenerasi sel dengan UTSU dan SUBA yang bagus itu minumnya berapa lama? Mungkin pertanyaannya, kalau dari saran dari kita, terapinya berapa lama untuk ini dok? Nah, dan mohon sarannya apakah ada makanan yang harus dikonsumsi untuk terapi agar lebih baik lagi dan agar lebih cepat lagi pemulihannya? Bagus. Ya sebenarnya sih kalau kita bilang berapa lama, sampai kita merasa enak ya. Sama juga functional food ya, ini bukan obat. Lalu tadi ada kemungkinan relapse, kambuh ya. Berikutnya kalau kita masih merasa ngilu, berarti jaringan kita masih ada yang rusak. Saraf masih mendeteksi itu. Makanya mungkin perlu sekali kita memberikan terus makanan-makanan yang lain yang mengandung protein barangkali atau apa untuk perbaikan dan antioksidan untuk mencegah perusakan-perusakan selanjutnya. Oke. Oke, semoga menjawab itu ya. Tadi untuk menurun atau enggak itu tadi udah dijawab sama dokter ya. Maksudnya menurun itu belum pasti, tapi kemungkinan peningkatan resiko ada aja kalau misalkan turunan dari ibunya menderita autoimun, anaknya juga. Kalau nggak diputus mulai dari sekarang dengan ibunya yang memperbaiki dirinya dulu, gitu kan. Oke, selamat sore. Ini mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan lagi ya, teman-teman. Mungkin satu sih, saya lagi filter dulu yang sangat bagus, karena dari tadi semuanya bagus-bagus aja nih. Apakah orang autoimun boleh konsumsi UTSU? Barusan sudah dijelaskan sama dokter. Ada member saya autoimun psoriasis, konsumsi SUBA dan UTSU 2 kali sehari tidak baik, malah bertambah.
Berapa lama sudah konsumsi Suba dan Utsunya? Kenapa tidak membaik? Tadi barusan beberapa ada orang bilang membaik. Mungkin butuh terapinya yang lamaan dikit, Bu. Nggak bisa 1 minggu atau berapa, karena proses semuanya. Oke, pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaan. Oke, Dok, ini pertanyaan pamungkas harusnya. Kalau untuk ini saya ganti di pertanyaan. Kalau untuk penderita autoimun, nggak masalah kan konsumsi produk kita sampai misalkan kita membaik. Apakah ada efek samping dari produk kita? Apakah aman untuk dikonsumsi untuk jangka panjang? Baik Subarasi, baik Utsukushi. Oh ya tadi. Oke, jadi untuk produk kita sebenarnya pada dasarnya aman ya. Tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan dalam di dalam presentasi, ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya, atau fungsi antioksidan, fungsi probiotiknya ya, dan fungsi regenerasi sel itu yang pasti. Dan itu semuanya sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak misalnya akibat autoimun ya, itu juga sangat kita butuhkan. Aman dah pokoknya dalam waktu jangka panjang. Ya, aman karena produk kita juga semuanya full organik, makanya kita bisa keluar sertifikat organik. Jadi nggak ada kimia, bahkan dari gulanya pun bukan gula pasir, gulanya itu stevia yang baik juga untuk tubuh, kesehatan tubuh. Oke. Ini kayak pertanyaannya kagak ada yang autoimun lagi. Nah, ini Dok pertanyaan singkat. Hemolitik anemia itu apakah termasuk autoimun, Dok? Kayaknya udah bukan konsumsi tuh. 1x1. Kayaknya bukan itu tubuh menghancurkan HB-nya sendiri, tapi bukan autoimun tuh. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin hari ini kita lebih singkat sedikit karena dokternya juga ada keperluan lain ya, Dok ya. Iya, terima kasih banyak ini. Gak apa-apa. Jadi terima kasih, super menarik. Makanya kenapa tadi dibanyakin kan pertanyaannya lebih banyak dari biasanya juga dibandingin hari ini. Jadi terima kasih buat Dr. Trevino untuk waktunya, untuk sharingnya, Dok. Dan untuk teman-teman juga yang masih setia. Tenang aja, nanti walaupun libur lebaran atau apa, teman-teman yang nggak kemana-mana, tetap nanti saya temenin. Saya udah siap, nanti di minggu depan itu udah ada dokter juga yang udah ngantri ingin sharing, gak sabar pengen sharing ke teman-teman semuanya, ya kan. Di hari Sabtu mungkin lagi sama sanak saudara kalau yang lagi mudik, ya kan. Terus hari Rabu juga saya udah siapin, enggak sih hari Rabu ini, hari Rabu ini Niko. Hari Rabu ini Niko dia mau sharing buat teman-teman mungkin yang nanti ikut ke cruise dan lain-lainnya, ya kan. Jadi bisa ikut sharingnya juga. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi, Dok, waktunya. Selamat sore semuanya. Ini buat teman-teman yang mau tahu, yang nggak pernah ke kantor Jakarta, ini bronze quality-nya, teman-teman. Jadi kalau yang tanya aman dan nggak aman, kalau kita nggak aman, nggak mungkin keluar dari Monde Selection, karena mereka juga kan diteliti dulu, mereka dicobain dulu, mereka dipakai dulu gitu kan. Jadi pasti harusnya aman. Bukan harusnya, udah pasti aman lah. Oke. Kira-kira itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat sore.